warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sipoim, siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan. Halo sahabat Boim, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan ceria. Nah, sahabat Boim, kali ini kita bertemu lagi dengan Bu Ardita dari SD Negeri Tahap Kecamatan Pedong, Kabupaten Temanggung. Nah, sahabat Boim, sebelum pembelajaran dimulai, agar lebih semangat, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Nah, nanti Kak Ardita mempunyai sebuah nyanyian, kalian bisa menirukan. Nah, perhatikan baik-baik ya. Mari kita belajar rumah adat Indonesia, rumah Joglo Jawa Tengah, rumah Gadang Sumatera Barat, rumah Honai dari Papua, hai, rumah Panggung dari Jambi, itu kawan semua, rumah adat Indonesia. Nah, bagaimana sahabat Boim? Sudah hafal lagunya? Nah, kalau belum, kita ulangi sekali lagi ya dengan tepuk tangan biar lebih semangat. Ayo kita belajar rumah adat Indonesia, rumah Joglo Jawa Tengah, rumah Gadang Sumatera Barat, rumah Honai dari Papua, hai, rumah Panggung dari Jambi, itu kawan semua, rumah adat Indonesia. Nah, sahabat Boim, dari lagu tadi, kira-kira kalian dapat menebak tidak? Kali ini kita akan belajar tentang apa? Nah, betul sekali. Nah, setelah belajar kali ini, kita akan dapat mengetahui yang pertama tentang kebudayaan Indonesia yang meliputi rumah adat, senjata tradisional, pakaian tradisional, bahasa, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita juga akan belajar tentang usaha, ekonomi, dan pekerjaan yang berhubungan dengan sumber daya alam. Bagaimana? Sudah siap belajar kali ini? Nah, sahabat Boim, yang pertama kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman kebudayaan di Indonesia. Nah, ternyata sahabat Boim, keanekaragaman ini sudah tertuang dalam kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quran, yang berada di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, yang artinya sebagai berikut. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Teliti. Sahabat Boim, ternyata Tuhan atau Allah menciptakan manusia dalam berbagai suku, berbagai bangsa agar manusia saling mengenal, termasuk di Indonesia. Indonesia ini sahabat Boim memiliki banyak suku, banyak budaya yang perlu kita kenal. Nah, hal ini adalah sesuatu yang sangat-sangat harus kita syukuri. Nah, kali ini Kak Ardita ingin mengajak kalian untuk berjalan-jalan. Nah, yang pertama kita akan jalan-jalan ke Provinsi Jawa Tengah. Ikuti ya. Nah, sahabat Boim, kali ini kita sudah sampai di Provinsi Jawa Tengah. Nah, lihat, ada apa ya di belakang Kak Ardita ini? Ya, di belakang Kak Ardita ini ada rumah khas Provinsi Jawa Tengah, yaitu ada rumah Joglo. Coba kita lihat apa ya bedanya rumah Joglo dengan rumah yang ada. Coba diperhatikan. Ternyata rumah Joglo ini sangat berbeda dengan rumah yang ada. Nah, rumah Joglo ini sahabat Boim mempunyai atap yang berbentuk seperti gunung. Nah, atap yang berbentuk seperti gunung ini karena dalam masyarakat Jawa Tengah, gunung ini
ini dianggap sesuatu yang sangat sakral, yaitu tempat berkumpulnya para dewa. Nah, selain itu sahabat goib, rumah Joko ini juga berbentuk seperti bujur sangkar. Nah, terdapat 4 tiang utama dalam rumah Joko yang menyimbolkan 4 arah mata angin, yaitu utara, barat, timur, dan selatan. Nah, sahabat Poim, di dalam rumah Joko ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian pendopo. Nah, bagian pendopo ini digunakan untuk menerima tamu. Yang kedua ada bagian peringitan. Nah, zaman dahulu bagian peringitan ini digunakan untuk pertunjukan wayang. Nah, jika hari ini digunakan untuk menerima tamu yang kerabatannya lebih dekat. Selanjutnya ada omah jeruk. Nah, omah jeruk ini digunakan untuk berkumpul para keluarga. Nah, sahabat goib, rumah Joko ini bukan rumah sembarang rumah, karena rumah Joko ini pada zaman dahulu hanya dimiliki oleh bangsawan atau ningrat di Jawa Tengah. Goib, kali ini Kak Alida sudah kembali dengan pakaian khas dari Jawa Tengah. Coba tebak, ini pakaian apa? Nah, sahabat goib, betul sekali. Ini adalah pakaian khas Jawa Tengah yang biasa kita kenal dengan kebaya. Nah, kebaya ini adalah pakaian khas Jawa Tengah yang dipakai oleh wanita. Nah, sifat kebaya ini adalah menggambarkan wanita Jawa yang penuh dengan kesabaran dan kelembutan. Selain itu, bentuk pakaian kebaya ini menyerupai bentuk tubuh wanita. Kenapa? Karena untuk menggambarkan bahwa wanita Jawa ini bersifat luwes dan bisa menyesuaikan dengan adat dan kebiasaan di lingkungan sekitar. Nah, selain pakaian kebaya, ternyata di Jawa Tengah juga mempunyai salah satu senjata tradisional yang khas, yaitu keris. Nah, coba dilihat. Nah, sahabat goib, keris ini adalah salah satu senjata khas dari Jawa Tengah yang terbuat dari besi. Nah, keris ini merupakan senjata tradisional yang bersifat sakral. Nah, biasanya keris ini digunakan untuk berperang pada zaman dahulu. Nah, sekarang kita lanjut lagi jalan-jalannya. Nah, setelah kita belajar tentang senjata tradisional di Jawa Tengah, kali ini kita akan belajar tentang kebudayaan di Jawa Tengah. Coba, ada yang tahu apa salah satu contoh kebudayaan di Jawa Tengah? Kalau tarian khasnya apa ya? Nah, sahabat goib, salah satu tarian khas dari Jawa Tengah yang akan kita pelajari adalah tari serimpi. Nah, sahabat goib, tari serimpi ini berasal dari Kasunanan Mataram. Nah, tari serimpi ini sahabat goib menggambarkan kesopanan dan kelemah lembutan. Nah, hal ini digambarkan dengan gerakan tarian serimpi yang halus. Nah, zaman dahulu tari serimpi ini sangatlah sakral, sehingga hanya dapat ditarikan oleh warga keraton dan bukan merupakan tarian pertunjukan seperti sekarang ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ya contoh tari serimpi.
Sahabat Boim, di Temanggung, kabupaten kita tercinta ini juga mempunyai beberapa tarian yang khas seperti soreng, topeng ireng, dan kuda lumping. Sahabat Boim, itu dia contoh rumah adat, contoh kesenian daerah, dan contoh senjata tradisional khas Jawa Tengah. Kau mau nan jauh di matu, kawan sensai batu lilia, takanan jo kawan, kawan nan namo, sangkai basuli yang suyang. Nah, sahabat Boim, kalau tadi sudah menyanyi seperti ini, kira-kira Kak Rita mau jalan-jalan kemana? Ayo. Nah, betul sekali. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat. Ada kebudayaan apa ya di Sumatera Barat? Sahabat Boim, di Sumatera Barat ini kita akan dapat melihat rumah yang sangat khas, yaitu ada rumah gadang. Nah, rumah gadang ini sahabat Boim mempunyai bangunan khas pada atapnya. Nah, rumah gadang ini mempunyai atap yang menyerupai seperti tanduk kerbau. Hal ini menyimbolkan kemenangan masyarakat Minangkabau dalam perlombaan kerbau dengan masyarakat Jawa. Nah, selain itu, ujungnya yang runcing menggambarkan harapan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat Boim, selain rumah gadang ini mempunyai bangunan khas pada atapnya, ternyata rumah gadang ini juga mempunyai ukiran yang khas, yaitu yang menggambarkan flora dan fauna khas Sumatera Barat. Nah, kalau kita perhatikan lebih dekat lagi, ternyata rumah gadang ini dibangun tanpa menggunakan paku. Yaitu sebagai gantinya rumah gadang ini menggunakan paksang yang terbuat dari kayu. Nah, coba kita perhatikan lagi rumah gadang. Ada apa ya yang khas? Nah, ternyata rumah gadang ini mempunyai tangga hanya satu saja yang terletak di bagian depan rumah. Hal ini menyimbolkan bahwa masyarakat Minangkabau percaya terhadap satu Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat Boim, selain Sumatera Barat mempunyai rumah khas yang kita kenal dengan rumah gadang, Sumatera Barat ternyata juga mempunyai pakaian khas. Nah, pakaian khas dari Sumatera Barat ini biasa kita kenal dengan pakaian limpapeh, rumah nan gadang. Nah, limpapeh ini dalam bahasa Sumatera Barat berarti tiang tengah rumah. Hal ini menggambarkan filosofi seorang ibu yang seperti tiang di tengah rumah. Apabila tiang itu roboh, maka rumah akan roboh. Begitu pula ibu. Jika ibu tidak berdiri dengan kokoh, maka satu keluarga tersebut juga akan ikut hancur. Nah, pakaian khas dari Sumatera Barat ini yang paling menonjol adalah kita lihat di bagian kepalanya. Nah, bagian kepala dari pakaian ini menyerupai bentuk rumah gadang yang kita kenal. Nah, sahabat Boim, tari piring ini merupakan salah satu tarian khas dari Sumatera Barat. Nah, tari piring ini digunakan sebagai ucapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang melimpah. Nah, sahabat Boim, pada saat ini tari piring sering digunakan dalam upacara adat dan pernikahan. Nah, tari piring ini biasanya diiringi dengan alat musik khas Sumatera Barat, yaitu talempong dan saluang. Sahabat Boim, Indonesia kita tercinta ini selain mempunyai banyak kebudayaan yang khas di setiap provinsinya, ternyata juga mempunyai sumber daya alam yang khas. Mulai dari sumber daya alam yang ada di pegunungan sampai sumber daya alam yang ada di lautan. Nah, masyarakat Indonesia ini memanfaatkan sumber daya alam dan mengolahnya sebagai salah satu usaha untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, beberapa contoh usaha dari masyarakat untuk mengelola sumber daya alam
Di antaranya adalah di bidang agraris atau pertanian. Biasanya usaha pertanian dan perkebunan ini dilakukan oleh masyarakat desa yang masih mempunyai lahan yang luas. Nah, namun pada saat ini kita juga bisa memanfaatkan lahan yang sempit sebagai kegiatan pertanian dengan cara hidroponik atau menanam dengan media air. Nah, contoh tanaman yang dihasilkan dari pertanian di Indonesia adalah padi, sayur mayur, dan palawija. Sedangkan contoh tanaman perkebunan di Indonesia adalah teh, kopi, cengkeh, dan masih banyak lagi. Nah, selain tadi ada usaha pertanian dan perkebunan, kita juga bisa mengolah sumber daya alam dengan usaha peternakan. Nah, biasanya masyarakat Indonesia ini berternak ayam, kambing, sapi, dan binatang unggas lainnya. Selain itu, ada juga usaha peternakan ulat sutra. Nah, ulat sutra ini akan menghasilkan kepompong yang pada nantinya sebagai bahan untuk menghasilkan kain sutra yang lembut. Nah, sahabat Boim, selain bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, ternyata usaha untuk mengolah sumber daya alam ada lagi, yaitu di bidang perikanan. Nah, usaha perikanan ini selain bisa memanfaatkan daerah pantai atau waduk, kita juga bisa membuat kolam-kolam di lahan pertanian. Nah, selain ada usaha perikanan, ternyata ada usaha mengolah sumber daya alam yang lain, yaitu usaha ekstraktif, yaitu usaha untuk mengambil sumber daya alam tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Contohnya di penambangan pasir, batu bara, penambangan emas, dan nasi. Nah, sahabat Boim, itu dia pembelajaran kita hari ini. Dari pembelajaran tadi, coba apa yang dapat kalian simpulkan? Nah, dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, yang setiap provinsinya mempunyai rumah khas, kesenian daerah, bahkan mempunyai baju adat. Selain itu, ternyata Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Nah, kita harus pandai mengolah sumber daya alam ini melalui kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan, kegiatan peternakan, perikanan, dan juga bisa melalui kegiatan ekstraktif. Nah, sahabat Boim, itu dia pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran tadi bisa bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Selamat belajar di mana saja, kapan saja. Kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.